Saya pergi ke salah satu kabupaten, bupatinya membuat acara rutin pengajian Kamis pagi. Jadi saya tanya, kenapa Bapak buat pengajian? Sementara di kabupaten lain mengundang motivator untuk membangkitkan semangat kinerja Pemda. Motivator itu kan lebih menarik. Katanya dia sudah kami coba di hotel, sewa ballroom, tutup, mati lampu, pakai audio visual, bangkitkan semangat, pakai suara, pakai gambar, semangat, semangat, semangat. Keluar dari situ letoy balik. Jadi kata dia semangat ini ternyata tidak bisa pakai motivator. Jadi sebetulnya apa yang membuat orang semangat bekerja itu? Ada sesuatu dalam diri dia yang tidak tampak oleh mata. Dia makan suplemen belum tentu dia bisa semangat. Dia makan segala macam obat tambahan tenaga belum tentu bisa. Bahkan ada dokter di Batam ini cerita ke saya ini dokter Pak Ustadz. Seringkali saya kasih orang obat, tapi sebelum saya kasih saya ajak dia dulu cerita, ngobrol. Setelah saya ajak cerita ngobrol, sebelum saya kasih obat dia sudah sehat duluan. Jadi saya tanya, Pak Dokter, sebetulnya yang membuat orang itu sehat, obat itu atau sesuatu yang lain? Kata dia obat itu membuat orang sehat cuma 20%. Yang 80% itu apa? Ada sugesti dalam dirinya dari hasil pembicaraan dia. Jadi lagi-lagi yang membangkitkan semangat kerja Pemda tadi bukan motivator, tapi ada semangat dalam dirinya. Begitu juga orang yang sehat sakit itu yang membuat dia sehat bukan obat, bukan resep, tapi ada sesuatu dalam diri dia. Dan ternyata di BP Batam ini juga diadakan rutin kajian untuk membangkitkan semangat kerja. Makanya dibuat tadi peningkatan kinerja BP Batam diharapkan dengan adanya kajian-kajian itu muncul semangat baru. Karena sebetulnya yang kita cari kerja ini apa? Kalaulah kerja ini yang dicari duit, habis duit selesai, habis itu apa? Kota-kota besar, negara-negara hebat, Amerika, Uni Eropa, angka bunuh diri paling tinggi. Padahal mereka bukan PHK, bukan tidak dapat kerja, karena ada sesuatu yang tidak ditemukan oleh manusia. Sekolah, kerja, rumah, mobil, nikah, anak, mapan. What's next? Apa setelah itu? Akhirnya jiwa mengalami kekeringan, galau, dan angka bunuh diri tertinggi karena tidak tahu lagi puncak kehidupan ini mau kemana. Akhirnya mereka macam-macam. Menikah dengan perempuan sudah, akhirnya coba pula nikah sama laki-laki. Penyimpangan seksual yang muncul di Eropa besar yang disebut dengan LGBT. Lesbi, gay, biseksual, transgender. Manusia tak tahu mau kemana. Oleh sebab itu maka datanglah jawabannya yang tidak bisa dipikirkan oleh otak manusia. Apa kata Sokrates? Kalau kita mau merenung sejenak habis ini mau kemana, yang akan dibawa apa, setelah kehidupan ini apa setelah ini, maka orang perlu berpikir 500 tahun merenung sejenak. Aku dari mana, sedang di mana, mau kemana, mau bawa apa. Karena manusia lemah tidak bisa berpikir, maka diturunkanlah seorang utusan Allah yang selalu kita sebut namanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muhammad dipilih oleh Allah SWT. Dan kita semua di ruangan ini percaya bahwa dia utusan Allah. Walaupun kita tidak satu suku dengan dia. Di sini ada orang Melayu, di sini ada orang Banjar, di sini ada orang Bugis, di sini ada orang Batak, tapi kita tidak pernah menuntut dia harus satu suku dengan dia. Ada orang Melayu yang tidak mau menerima dia sebagai nabi, ada. Itulah yang masih ada di dalam hutan, suku Melayu tua, suku Sakai, suku Akit, suku Talang yang tidak mau masuk Islam karena mereka mau Nabi Muhammad itu orang Melayu pakai songket, pakai baju kurung. Dia tidak mau Nabi yang Arab. Ada orang Jawa yang tidak mau menerima Muhammad, ada. Dia percaya pada Tuhan. Mereka tidak ateis, tapi dia mau Tuhan itu orang Jawa. Itulah dia orang Kejawen. Kata dia Nabi Adam itu banyak anaknya. Salah satu anak Nabi Adam itu ada orang Jawa. Itulah Nabi kami. Ustaz ini ngawur nih. Ustaz dapat dari mana? Tak sengaja dapat saya buku di perpustakaan Suman HS. Ringkasan dari Darmo Gandul Gatoloco. Kata dia anak Nabi Adam itu banyak. Salah satunya orang Jawa. Maka dibagi dua. Ada Islam abangan Kejawen. Ada Islam santri yang bersyahadat asyhadu an la ilaha
illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sedangkan yang ini hanya sekedar percaya Tuhan, tapi untuk ikut Muhammad tidak mau. Tapi kita di ruangan ini percaya semuanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau orang Jawa mau nabinya orang Jawa, orang Melayu mau nabinya orang Melayu, orang Batak mau nabinya Bemarga, dia tak mau Muhammad, dia maunya Muhammad Sregar, Muhammad Nasution. Ini perlu saya jelaskan di awal supaya jelas bahwa segala ucapan, perbuatan, pikiran, tindakan yang diterima oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita terima secara bulat utuh. Dia seperti puzzle, tidak bisa kita potong-potong. Saya percaya sholatnya, tapi masalah takdirnya saya tak percaya. Saya percaya puasanya, tapi masalah keyakinan tentang bekerja tidak bisa. Kita harus terima yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu satu paket. Udhulu fisilmi kafah. Bahasa Arabnya kafah, bahasa Jawanya kabeh. Utuh, all. Kalau mendownload dia harus sempurna, jangan potong setengah-setengah. Nah, ini harus ditekankan bahwa kita hidup mengikut yang dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia tentang hidup? Bahwa dari sejak pagi tadi buka mata sampai nanti malam tutup mata, dia bernilai ibadah. Itulah yang membuat kita menjadi semangat bekerja, sehingga peningkatan kinerja pegawai Pemkab, Pemko, Pemprov, BP Batam harus semangat karena semua selama dia di kantor adalah bernilai ibadah. Kita menghadapi orang sekuler. Dia bagi dua. Kalau di masjid ibadah, kalau di kantor tidak ibadah. Makanya waktu di masjid dia khusyuk sekali. Allahu Akbar. Sampai HP-nya berbunyi pun dia tak peduli. Saking khusyuk. Tapi di kantor, karena dia menganggap di masjid aku beribadah, di kantor tidak. Di Masjidil Haram, dia menganggap di Masjidil Haram itu ibadah, sedangkan di Batam tidak. Makanya waktu di Masjidil Haram dia sangat khusyuk. Tapi padahal kita ini mesti total, dari buka mata pagi tadi sampai tutup mata nanti malam bernilai ibadah. Tutup mata Ustaz bilang ibadah, ya. Tutup mata itu ibadah. Karena sebelum tutup mata kita sebut nama Allah, Bismika Allahumma ahya wa amut, maka tidurnya itu ibadah. Makanya jangan heran kalau sedang pengajian ada yang tidur. Dikit-dikit waktu kita bangun kan, kok kenapa tidur? Tidur adalah ibadah. Gitu hebatnya kalau orang sudah ngaji, cuman otaknya agak sungsang sedikit.